Halo, kembali ke channel School Horizon. Kali ini akan dibahas mengenai soal latihan fisika kelas 12 untuk materi listrik statis, listrik dinamis, dan juga medan magnet. Oke, untuk soal pertama, ada sepotong kawat memiliki panjang 2 meter. Berarti ini L-nya 2 meter. Jari-jari 0,5 mm. Berarti R-nya 0,5 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Memiliki hambatan, berarti R-nya 1 ohm. Kemudian panjangnya diubah menjadi, berarti ini L1, diubah menjadi L2-nya 3 meter. Jari-jarinya menjadi R2-nya menjadi setengah kali semula, berarti setengah R1. Ditanya, ini R2-nya jadi berapa ohm? Oke. Kita gunakan rumus untuk R. Rumusnya adalah hambat jenis kawat dikali panjang kawat dibagi luas penampang, atau PL per A. Oke, untuk A-nya itu adalah luas lingkaran, yaitu berarti 1/4, atau luasnya adalah pi R kuadrat. Nah, kita yang mencari R2, berarti kita bandingkan R2 dengan R1. Jadi R2 dibagi R1 sama dengan PL per PR kuadrat 2 dibagi PL per PR kuadrat 1. Nah, ini kita bisa susun. Jadi B2 per P1 dikali L2 per L1 dikali pi R1 kuadrat per pi R2 kuadrat. Kita bisa coret untuk pi-nya sama, kawatnya adalah bahannya sama, berarti hambat jenisnya bisa kita coret juga. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Untuk L2-nya ini adalah 3 meter, L1-nya adalah 2 meter, untuk R1 adalah R1, R2 adalah setengah R1. Sehingga sekarang R1 kuadrat bisa dicoret, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 3 dikali 4 dibagi 2, atau sama dengan 6. Berarti R2 sama dengan 6 R1. Kita masukkan R1-nya adalah 1 ohm. Berarti hambatannya sekarang adalah sebesar 6 ohm. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Oke, next. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 2. Oke, ini di clear dulu ya. Sebuah kawat tembaga dengan hambatan 12 ohm. Berarti ini R total 12 ohm. Kemudian dipotong menjadi 6 potong bagian yang sama panjangnya. Berarti apabila kita ilustrasikan, ibaratnya adalah hambatannya itu adalah seri. Totalnya 12 ohm. Apabila kita bagi menjadi 6 potong yang sama besar, berarti hambatan masing-masing potongannya adalah sebesar 2 ohm. Karena untuk hambatan seri adalah penjumlahan aljabar dari hambatan komponennya. Kemudian 5 dari kawat tembaga ini disusun secara paralel. Jadi dari 6 potong ini cuma diambil 5, disusun secara paralel. 1, 2, 3. Jadi setiap potong kawat yang dipotong tadi disusun secara paralel. Nah, kita lihat bahwa masing-masing hambatan komponen ini adalah semuanya adalah 2 ohm. Sama semuanya. Ditanya adalah hambatan paralel. Untuk hambatan paralel, rumusnya adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4
tambah 1/R5. Berarti kita masukkan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Atau bila dijumlah adalah 5/2. Berarti R paralel totalnya adalah 2/5 atau kebalikannya, yaitu 0,4 ohm. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 2. Oke, next untuk soal nomor 3. Oke. Ini ada soal gambar rangkaian. Ditanya beda potensial antara kedua ujung resistor 16 ohm, berarti yang ini ya. Oke. Kita lihat dulu bahwa ini adalah hambatan kombinasi seri dan paralel. Kita gabung dulu. Di sini kita punya 3 hambatan ini. Ini susunannya seri. Jadi kita jumlah dulu, jadi R seri sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 4. Berarti 8 ohm. Oke. Kemudian 8 ohm ini akan paralel dengan hambatan yang ini. Berarti kita cari hambatan penggantinya. 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/8. Berarti R paralelnya adalah 4 ohm. Kemudian terakhir, kita punya 3 hambatan. Seperti ini. Ini susunannya adalah seri. Ini merupakan R total juga. Berarti R totalnya adalah penjumlahannya 16 ditambah 4 ditambah 5. Jadi berusaha 25 ohm. Ini adalah hambatan total dari rangkaian. Untuk arusnya adalah V per R. Berarti 12,5 dibagi 25. Atau sama dengan setengah ampere. Arus keluar sebesar setengah ampere di sini. Kemudian melewati hambatan 16 ohm ini. Berarti tegangan pada hambatan 16 ohm, rumusnya adalah arus yang melewatinya dikali besar hambatannya. Berarti setengah kali 16. Jadi besar tegangannya atau beda potensial pada hambatan 16 ohm adalah sebesar 8 volt. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Gas potong kawat berarus listrik digunakan untuk membuat bola konduktor berjari-jari 10 cm. Kita buat dulu. Ini R-nya 10 cm. Arusnya yang masuk adalah selisihnya berarti 2,0005 dikurang 2,0003. Berarti 0,00002 ampere. Potensialnya adalah 250 volt. Ditanya waktunya berapa sekon. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini, rumus potensial bola konduktor, rumusnya adalah P sama dengan KQ per R. Q kita dapat uraikan menjadi I kali T bagi R. Kita dapat olah rumusnya menjadi T sama dengan P dikali R dibagi K dikali I. Kita masukkan angkanya, P-nya 250 volt, R jari-jarinya 0,1, kemudian K adalah tetapan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, I-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita dapat olah menjadi 25 dibagi 18 dikali 10 pangkat 5. Berarti ini adalah waktunya adalah sebesar 1,4 dikali 10 pangkat negatif 5 sekon. Oke, jadi waktu yang diperlukan adalah sebesar 1,4 kali 10 pangkat 5 sekon. Oke.
Kita lanjutkan ke soal nomor berikut. Kita cek dulu hitungannya ini. Bentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Ditanya arus yang melewati hambatan 1 ohm. Yang di sini ya, berapa arusnya. Oke, kita harus berarti mencari arus. Kita buat dulu lambang-lambang arus ya. Misalkan ini kita gambar ini sebagai I1. Kemudian ini I2. Kemudian ke sini adalah I3 ya. Jadi dari persimpangan kita peroleh persamaan bahwa arus keluar sama dengan arus masuk. Oke. Kita buat dulu loop pertama yang ini loop 1. Berarti kita startnya dari titik ini ya, titik A misalkan ya. Dan kita berputar seperti ini 5 I3 ditambah 4 volt ditambah 1 I3 dikurang 2 volt ditambah 2 I2 sama dengan 0. Ini dapat diselesaikan menjadi 6 I3 tambah 2 I2 6 I3 tambah 2 I2 sama dengan negatif 2 ya. Atau 3 I3 tambah I2 sama dengan negatif 1. Untuk loop 2 kita ambil dari sini. Jadi tujuannya kita ingin mencari besar arus I1 ya. Loop 2 kita mulai dari titik A juga. Berarti ini negatif 2 I2 karena arahnya melawan arus I2. Ditambah 2 karena ini menabrak kutub positif. Kemudian di sini 5 tambah 1 ada 6 ohm dikali arusnya berarti tambah 6 I1 dikurang 4 sama dengan 0 karena loop dari awal dari A ke A berarti beda potensialnya 0 karena titik yang sama. Kita dapat susun menjadi 2 negatif 2 I2 tambah 6 I1 sama dengan 2 atau negatif I2 tambah 3 I1 sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan yang pertama sini. Kita punya I3 sama dengan I1 tambah I2. Oke, kita lihat I2 terdapat di dua persamaan, berarti kita ganti I3 menjadi I2. Dari sini I3 berarti negatif I2 dikurang 1 dibagi 3. I1 kita masukkan dari persamaan loop 2, berarti 1 ditambah I2 dibagi 3. Oke, tambah I2. Kita kalikan 3 semua, berarti negatif I2 kurang 1 sama dengan 1 tambah I2 tambah 3 I2. Selesaikan untuk I2. Berarti 5 I2 sama dengan negatif 2. Berarti I2 sama dengan negatif 0,4 ampere. Kita cari I1. I1 berarti 1 ditambah I2 bagi 3. 1 ditambah I2 dibagi 3. Berarti 0,6 bagi 3. Berarti 0,2 ampere. Jadi arus yang melewati hambatan 1 ohm I1 adalah sebesar 0,2 ampere. Oke, sekian dulu untuk bagian pertama dari video pembahasan latihan materi listrik dinamis. Sampai jumpa di part berikutnya. Oke.